Sahabat terkasih, selamat bertemu kembali dengan saya, Romo Paulus Warisantoso Okarem, dalam pendalaman iman Katolik. Kali ini kita dalam tema Sekolah Roh Kudus. Kita menyiapkan diri menyambut datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, dan kita juga berharap bahwa rahmat Roh Kudus yang dicurahkan itu dapat tumbuh, berkembang, dan berbuah dalam hidup kita. Agar semuanya itu terjadi, maka harus disiapkan. Segala sesuatunya ditata dengan baik. Seumpama rahmat Allah itu adalah benih, maka yang disiapkan pertama-tama adalah lahannya, tanahnya. Nah, bagaimana kita menyiapkan diri, nanti akan kita lihat setelah kita berdoa Ratu Surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya, sebab Ia yang sudi kau kandung, haleluya, telah bangkit seperti yang disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, ada banyak pertanyaan seputar Roh Kudus, seputar rahmat Roh Kudus dalam hidup kita orang Katolik. Pertanyaan pertama adalah, apakah Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita berkali-kali atau hanya sekali saja? Bukankah ketika kita dibaptis kita sudah menerima karunia Roh Kudus? Bukankah kita menerima sakramen Krisma, kita juga menerima karunia Roh Kudus? Lalu, mengapa kita masih memohon rahmat Roh Kudus lagi? Sahabat terkasih, benar sekali bahwa ketika kita dibaptis, kita bukan hanya dicurahi dengan air, tetapi kita juga dikaruniai Roh Kudus, dibaptis dengan Roh Kudus. Bahkan ketika kita diberi sakramen Krisma, Roh Kudus yang sudah ada dalam hati itu seperti dihidupkan, diaktifkan daya kuasanya. Dan dengannya kita sebagai seorang Katolik, kita bisa dikatakan orang Katolik yang dewasa, siap bersaksi, mewartakan sabda. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa juga sebagian dari kita, Roh Kudus yang ada di dalam hati itu nggak bekerja. Dia tidak bisa aktif. Dia tidak tumbuh apalagi berbuah. Kenapa? Ya karena tanah hatinya tidak siap. Tidak pernah diolah. Yang membuat benih-benih Roh Kudus, benih-benih sabda, karunia itu tidak berkembang. Dan kemudian ya mati. Maka setiap tahun, setiap kali kita merayakan datangnya Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta, 50 hari setelah kebangkitan Yesus, kita juga mengharapkan agar Roh Kudus yang ada di dalam hati kita itu diperbaharui, disegarkan, atau bahkan kita mohon lagi rahmat Roh Kudus itu. Tapi seperti yang saya katakan, agar rahmat Roh Kudus yang selalu dicurahkan itu kemudian berdaya guna, kita harus siapkan hati kita. Sahabat, saya ingat kisah beberapa puluh tahun yang lalu, lebih dari 20 tahun, kurang lebih 25 tahun yang lalu lah, tahun 1996. Kala itu saya baru selesai SMA, selesai seminari menengah, dan saya melanjutkan masuk ke Biara Karmel di Kota Batu di Jawa Timur.
Biara Karmel waktu itu ada di tengah-tengah kebun apel. Saya dari Malang Selatan, daerah pegunungan, tidak pernah melihat apel. Bagi saya ini tanaman yang luar biasa, membutuhkan perawatan yang ekstra. Dan kerap kali saya melihat pekerja-pekerja itu memotongi dahan-dahan, menghabiskan seluruh daunnya, digunduli begitu. Nah, setelah proses itu, setelah dipotongi cabang-cabangnya yang kecil-kecil, disisakan beberapa, daunnya dihabiskan, dipotongi, beberapa saat kemudian muncul bunga. Nah, dari bunga ini kemudian muncul buah. Dan masih ada lagi, yang kecil-kecil diambili dari tiap tangkai itu, tidak dibiarkan semua berkembang, tapi kemudian dibiarkan beberapa agar bisa maksimal. Nah, proses ini, proses ketika pemotongan, pembersihan daun-daun, semua itu adalah penyiapan tahap awal agar buahnya itu bagus, berkembang dengan baik. Tentu sebelum itu ada proses tanahnya juga, tanahnya digemburkan, setiap kali dialiri air yang baik agar mendapat asupan makanan yang bagus. Nah, setelah semua proses ini, beberapa bulan kemudian kita akan melihat panen apel yang luar biasa. Itu seperti yang disabdakan Yesus. Yesus itu pokok anggur, lalu kita semua cabang-cabangnya. Kalau kita bersatu dengan cabang, itu kemudian akan berbuah. Kalau ada cabang-cabang yang nggak sehat, yang buruk, dipotong. Agar apa? Agar nanti bisa muncul bunga dan buah yang bagus. Begitu juga dengan rahmat Allah. Agar rahmat Allah itu datang, harus disiapkan. Barang-barang yang tidak berguna di dalam hati dibuang, dipotong, dilenyapkan. Agar apa? Yang tersisa adalah yang sehat, yang bagus. Demikian juga rahmat Allah. Terus saya ulang-ulang, demikian juga dengan rahmat Allah yang dicurahkan kepada kita, rahmat Roh Kudus yang diberikan kepada kita, harus diberi tempat yang baik, yang bagus, yang subur. Nah, proses pertama yang harus dilakukan, kalau tadi saya cerita pohon apel itu dipotongi, daunnya dihabiskan, cabang-cabang yang kurang sehat dibuang. Tahap pertama bagi kita adalah penyadaran. Kita sadar bahwa rahmat Allah, roh Allah itu adalah anugerah belaka. Diberikan oleh Allah. Kita hanya bisa meminta dan menyiapkan diri. Maka ada dua hal yang harus kita buat. Kita siapkan hati, kita kondisikan agar tanah hati kita itu betul-betul subur, siap diberi benih rahmat Allah itu agar nanti berkembang. Yang kedua, kita juga meminta kepada Allah rahmat itu. Jadi kita tidak bisa ngomong, sudahlah, kalau Tuhan mau beri ya memberi, kalau tidak ya tidak. Ya, boleh begitu, tapi ada baiknya dua hal ini kita lakukan. Kita siapkan tanahnya dan kita mohonkan rahmatnya. Bahwa itu nanti Tuhan yang menentukan memberi atau tidak, iya, tapi kita berusaha memohon. Maka di sini pada hari ini saya hanya menyadarkan Anda bahwa rahmat itu diberikan, tapi kita harus siapkan lahannya. Hati kita harus siap. Nah, mari sekarang kita berdoa mohon kepada Tuhan rahmat itu. Nanti 10 hari sebelum Pentakosta kita akan melakukan novena Roh Kudus. Novena mohon agar rahmat Allah itu betul-betul dicurahkan ke dalam diri kita. Dan Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita itu diperbaharui dan diaktifkan lagi. Sekarang kita berdoa mohon 7 karunia Roh Kudus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami,
Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus, Sang Putra, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarlah kami untuk menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yosef, pria yang tulus mempelai murni Maria, Allah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yosef, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, serta Bapa Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.